Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to our channel di Juragan Soal Sulit. Jadi ketemu lagi dengan kita ya. Tentunya dengan saya lagi, Dadang Wiono, yang akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Oke, sebenarnya perkenalan lagi. Saya Dadang Wiono dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Ini jadi kita mau nge-review nih. Nah, ini salah satu yang agak beda ya dari channel kita, konten-konten kita, karena ini kontennya review. Oke, jadi apa yang akan kita review? Jadi kita akan sedikit nge-review tentang motor. Oke, motor apa yang akan kita review? Kira-kira motor apa? Oke, jadi motornya ini nggak terlalu populer kayak motor-motor pabrikan lain yang kayak Ducati, Yamaha atau Kawasaki, Suzuki dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang motor termahal di dunia. Ini mahal gila sih. Ini salah satu yang termahal di dunia ya. Yap, dari pabrikan Ecose. Ini bacanya gimana ya? Ecose atau Ecose? Entahlah, pokoknya Ecose gitu aja. Ecose. Oke, untuk lebih jelasnya ikutin terus penjelasan dari kami. Oke guys, jadi kita akan bahas tentang motor dari pabrikan Ecose ya. Ecose, entah namanya apa sih, nyebutnya gimana? Ecose ES1 Spirit, ES1 Spirit. Nah, ini tuh termasuk salah satu yang termahalnya di dunia. Karena harganya fantastis banget. Untuk masalah harga nanti kita bahas di belakang biar teman-teman pada penasaran. Sekarang kita bahas dulu dari mana sih Ecose ini, Ecose ES1 Spirit dirancang. Oke, jadi awalnya itu Ecose ada sekelompok insinyur ya dari Formula One atau Formula 1 di Inggris ya, bersama dengan pasangan Amerika. Nah, ini sama-sama insinyur F1 nya nih. Itu mereka ngerancang sebuah motor sport baru yang disebut ES1 Spirit. Nah, desainnya tuh waduh kayak gini ya. Oke, ini gila banget. Ini kayak bukan motor ya kayak konsep tapi nggak bisa direalisasikan gitu ya si perancangnya. Jadi si perancangnya ini namanya Insinyur Richard Glover, Andy Fleming dan Richard Tyrrell ya kayak gitu, mewakili berbagai keterampilan olahraga motor ya. Mereka ini yang ngerancang intinya. Mereka melihat dua area utama ya, berat dan utama itu berat ya, dan area depan. Nah, ini dimana kemajuan signifikan dapat dibuat. Mereka ingin melihat ya potensi-potensi di mana motor itu bisa didesain yang unik seperti itu. Oke, jadi kita masuk aja ke spesifikasinya ya. Fakta yang menarik pertama dari Ecose ini yang nggak akan ditemuin di motor-motor lain ya, motor manapun. Ecose ES1 Spirit ini sama sekali nggak pakai frame. Jadi dia nggak pakai sasis, nggak ada sasisnya, nggak ada frame sama sekali. Dia pure swing arm belakang ya. Kalau kita lihat ini gambarnya, yang belakang ini itu nempel di mana, di mesin ya, di gearbox tepatnya. Jadi ada penghubung gitu buat hubungin ke gearbox. Jadi langsung kehubung. Yang depan itu nyambungnya ke mesin. Jadi dia kayak jadi satu, itu ada penghubungnya
nanti kita lihat gambarnya ya. Oke, kita bahas spesifikasinya dulu. Sebenarnya spesifikasinya nggak terlalu jauh beda sih dari motor-motor yang lain. Kayak di atas kertas itu kayak ya, cuman ada yang menarik banget yang motor lain nggak punya. Yang pertama, oke, ini general informationnya. Ini modelnya EcoC ES1 Spirit tahun 2011, kategorinya motor sport. Untuk engine sama transmisinya itu menggunakan mesin bakar biasa, motor bensin biasa, 1000 cc, kubikasinya 1000 cc. Konfigurasi V4 4 silinder. Power yang dapat dimuntahkan dari mesin ini itu 200 horsepower atau 146 kW ya. Torsinya ini lumayan gede banget sih. Torsinya 189,84 Nm ya. Dan top speednya nggak main-main, ini tinggi banget. Top speednya 370,1 km per jam atau 230 mile per hour atau per jam ya. Dibekali dengan 6 percepatan ya. Transmisi manual tentunya, dan final drive, yaitu menggunakan rantai dan gear. Emisinya itu sangat minim sekali CO2 ya. Jadi dia nggak seperti motor-motor yang kayak motor lama itu yang mengeluarkan karbon dioksida terlalu tinggi, tapi ini dia low CO2. Nah, untuk sasis, suspensi, pengereman dan roda. Nah, jadi sasisnya ini tipe sasisnya di sini ada tipe sasis gitu. Ini frameless, jadi tanpa frame ya, tanpa sasis. Didesain dengan carbon fiber di bagian depan dan belakang suspensi. Jadi suspensi depan belakang menggunakan carbon fiber kayak gitu guys. Ya, kayak gitu guys. Jadi torsion bar, spring, and F1 spec damper. Jadi suspensinya itu prinsipnya itu kayak F1 gitu. Jadi dia torsion bar spring gitu. Ada dampernya kayak F1 spec. Lalu ban depan menggunakan ukuran ini 120/70 ya, kayak Superbike pada umumnya ya. ZR17 ini kodenya. Untuk yang belakang ini menggunakan ban ukuran 190/70. Untuk pengereman depan dibekali dengan satu double disc ya. Cuman di sini kalau kita lihat ya, di sini tuh cuman ada satu piringan cakram guys. Di sini cuman ada satu piringan cakram. Sebenarnya kalau untuk Superbike ya, ini sangat bahaya ya, kalau kita bisa bilang bahaya banget. Tapi mungkin di sisi pengereman dia punya kelebihan tersendiri sehingga lumayan pakem gitu. Tapi ini disknya cuma satu, piringannya cuma satu, jadi single disc brake. Untuk yang belakang otomatis single ya, karena nggak ada yang belakang double. Oke, itu untuk pengeremannya sama kaki-kakinya ya. Lalu nah ini yang menarik, yang Superbike lainnya pasti nggak punya, yaitu beratnya. Karena berat motor ini tergolong sangat ringan, sangat ringin. Karena apa yang menyebabkan dia ringan? Ringannya seberapa sih kan gitu. Ringannya itu bobot keringnya ya cuman 265 pound.
atau 120 kg, 120,2 kg itu gila banget sih. Itu sangat-sangat ringan ya guys untuk ukuran motor 1000 cc. Jadi kalau kita hitung dengan power 200 horsepower ya, power to weight rasionya itu 1,6639 horsepower per kilogram. Itu power weight rasio yang gede banget daripada superbike yang lainnya. Kayak R1 itu punya 200 kg, powernya 200 horsepower. Jadi kalau kita hitung power to weight rasionya itu dapatnya cuma satu horsepower per kilogram. Wheelbase nya ya normal kali ini, 55,9 inci atau 1420 mm atau 1 meter lebih 42 cm. Nah kayak gitu. Tipe starternya elektrik ya, jadi ini masih ada starternya elektrik, bukan kayak MotoGP yang nyalanya harus pakai motor gitu kayak diesel gitu kan. Nah untuk pilihan warnanya cuma ada satu, kayak gini, cuma ini aja, nggak ada yang lain. Jadi itu aja ya. Untuk yang lain-lain, bodinya menggunakan tentunya carbon fiber tentunya ya, itu udah kayak apa ya, standarisasi motor mahal gitu. Motor mahal pasti bodinya pakai karbon ya. Nah terus yang menarik lagi dari motor ini adalah, nah kalau kita lihat juga dari sisi desainnya ini sangat aerodinamis banget. Kalau kita lihat ya di video ini, nah kita bisa lihat ya, di sini desainnya sangat kelihatan sekali kalau bagian depan fairingnya itu, nah di bagian spakbor kalau kita bisa lihat itu ada semacam kayak winglet gitu, dia kayak ada sirip-siripnya, 2 layer ya, jadi ada atas sama bawah, dia buat downforce ya. Lalu kalau kita lihat ini apa desain dari fairing depannya, itu dia ada dari kacanya itu dia desainnya kayak miring gini, jadi itu memungkinkan angin itu supaya cepat terlintas gitu ya, cepat melintas. Jadi tekanan anginnya itu sangat rendah sekali, jadi aerodinamis banget. Oke. Nah untuk bagian ini tangki motornya itu sangat apa ya, bisa dibilang kecil banget, kayak rendah gitu. Enggak kan, kalau biasanya superbike isinya itu kayak gelembung gini, kalau ini kayak terkesan kurus. Nah karena apa, karena dia nggak ada sasis, jadi langsung nempel di mesin gitu. Nah jadi gini kesimpulannya dari motor ini itu, yang pertama, oh ya kita belum ngomongin harga, nanti setelah kesimpulan ini ada harganya, jangan kemana-mana. Jadi yang pertama, bodinya itu tanpa sasis, dia frameless, memungkinkan berat motor itu terpangkas jauh dari motor-motor yang lainnya, itu sekitar 100 pound dari superbike 1000 cc pada umumnya. Yang kedua, bodi full carbon yang kuat dan ringan, memungkinkan motor jadi lebih ringan ya, dan terkesan mewah juga. Tentunya kuat karena ini bahannya karbon. Nah sekarang kita masuk ke harganya sangat fantastis, yaitu 3.600.000 US dollar
banyak banget. 3.600.000 US dollar itu kalau dikurskan ya, kalau sekarang pada tanggal ya sekarang April ya, bulan April 2020, berarti kalau kita taruh rupiah di 15.000, artinya dengan harga ini kalau dirupiahkan jadi 54 miliar. Oke ya, jika $1 sama dengan 15.000. Oke, jadi harganya itu 54 miliar rupiah ya. Kalian akan mendapatkan motor yang istimewa ya, tentunya ringan. Ini produksinya terbatas. Cuman mereka nggak menyebutkan berapa mereka produksi motor ini, berapa banyak. Yang jelas ini nggak banyak karena biaya produksinya sangat mahal. Oke, jadi itu mungkin review dari Ecose ES1 Spirit ya. Semoga kalian suka. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Saya Dadang Wiono, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ini motor desainnya nggak karuan. Ini ramping sih kalau dari tengah, cuman depannya bongsor banget. Nah, speedometernya kayak gitu, nggak worth it banget ya. Nggak worth it, 54 miliar dapat satu motor. Mending buat Panigale Super Leggera yang harganya berapa ya, mungkin nggak sampai 5 miliar mungkin, atau RSV4 R1M gitu, atau RSV4 juga, Eva Agusta F1000 atau BMW HP4 Race yang cuman 2,4. Ini kalau 2,4 dibeliin ini motor dapat berapa BMW HP4 Race ya? Banyak banget ya. Tapi ya udah, kalau punya duit ya beli aja.